Desain Istana Negara yang terbaru menjadi polemik di masyarakat. Desain tersebut dikritik oleh sejumlah kelompok masyarakat, khususnya Asosiasi Profesional Arsitektur karena dianggap mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Desain itu juga dinilai berseberangan dengan rencana pemerintah yang ingin mewujudkan konsep Forest City atau kota yang berwawasan lingkungan. Desain tersebut tidak memberikan contoh sebagai gedung yang mencirikan pembangunan rendah karbon. Terkait hal ini, pemerintah pun menyebut bahwa desain tersebut belum final dan pemerintah terbuka atas segala masukan terkait desain ibu kota negara. Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan bahwa pemerintah siap menampung segala masukan dari berbagai kelompok masyarakat terkait perencanaan ibu kota negara tersebut. Pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, semua usulan yang disampaikan secara baik, konstruktif untuk membangun ibu kota negara kita yang akan datang. Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua. Maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, sekecil apapun termasuk gagasan-gagasannya. Jadi tadi Bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan itu untuk dijadikan pertimbangan. Terlepas dari berbagai pro dan kontra tentang desain Istana Negara, Presiden Joko Widodo memiliki visi besar bahwa perencanaan pembangunan ibu kota negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur dapat menerapkan konsep Smart City. Jokowi bahkan berambisi desain Smart City ibu kota negara baru Indonesia dapat menjadi pionir serta rujukan bagi negara-negara di dunia. Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota yang menjadi rujukan dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pembangunan ibu kota baru tidak hanya harus jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga diikuti dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya agar bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Masih bersama dengan Bapak Sibarani Sofyan, yaitu seorang yang ikut serta di dalam sayembara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara yang baru, sebuah kelompok dari sebuah perusahaan yang sekarang dinamakan oleh beliau sebagai Urban Plus, yang menjadi satu kelompok daripada arsitek yang terdiri dari 10 arsitek untuk memberikan rancangan atau di dalam sayembara itu mengenai ibu kota negara. Pak Sibarani Sofyan, tadi kita lihat banyak arsitek yang atau orang yang mengatakan bahwa ini tidak benar, mengkritik dan sebagainya. Alangkah luar biasanya sebuah negara kalau 100 orang setuju, 100%, nggak mungkin kan? Jadi dan kita di sini mengatakan ada yang tidak setuju, tapi kebanyakan kan yang tidak setuju itu mungkin ada dua hal. Memang secara subjek atau objektif mengatakan tidak setuju, ada juga yang subjektif. Mungkin yang tidak menang, yang katakan tidak benar. Tapi ya itulah manusia, itulah kehidupan bermasyarakat. Selalu kita akan mendapatkan masukan-masukan yang negatif dan tentunya pemberitaan selalu mengangkat yang negatif. Yang positif jarang diangkat. Itu adalah sifat daripada pemberitaan. Tapi kita akan berbicara mengenai hal yang positif. Baik. Pak Sibarani, berapa lama Pak Sibarani membicarakan hal mengenai perencanaan daripada ibu kota negara? Sejak sayembara kami menangkan tahun lalu, sebetulnya sampai hari ini kita adalah bagian dari tim kolaborasi di bawah PUPR dan sudah merencanakan lebih detail sampai 1 tahun ya, selama setahun ini. Kita sudah terus terdiri bekerja. dari 10 orang, siapa saja? Nah, waktu dari itu mana saja? Sayembaranya, karena itu sayembara maksimal 10 orang, Pak Peter. Jadi boleh melibatkan banyak orang dan nggak semua arsitek. Kami sengaja karena saya tahu persis membuat kota itu harus campuran berbagai multidisipliner. Saya arsitek harus ada plannersnya dan kebetulan kita punya planners dari ex-ICOM. Saya kebetulan dari teman-teman lama saya lah.
kemudian ada landscape designer, ada transport engineers, ada infrastructure planners, ada juga Infrastructure planner, air, gas, listrik. yes, ya, karena itulah kota ini bukan saja dirancang secara arsitektural, tetapi kita harus memikirkan sistem di bawahnya. Jadi dia ini walaupun kelihatannya hanya yang di luar terlihat seperti underground, juga water and electricity, etc. itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kota. Dan kami memilih multidisipliner team, sebagian ada dari Singapura, sebagian ada dari Jakarta, ada juga teman-teman dari Ada Bandung. orang asing juga dong harusnya Ada, ya. sebetulnya ada. Saya waktu itu meminta ada 4 orang. Ada transport engineer dari Hong Kong, ada smart city specialist dari Singapura, ya, dan mereka 4 orang istilahnya asing gitu. Yang saya pikir mengapa tidak? Why not? Saya pikir Mereka punya memang pengalaman mempunyai. seperti Bapak juga Iya. merancang waktu di China, di India, di Betul. Dubai dan sebagainya. Betul. ya. Saya pikir the best people forward is the solution ya. Tetapi setelah itu kami diangkat untuk menjadi tim kolaborasi dan kami membawa lebih banyak lagi teman-teman. Jadi sekarang kita adalah kolaborasi beberapa orang, totalnya sekitar 30 sampai 40 orangan yang bekerja selama setahun terakhir ini bersama tim satuan tugas PUPR. Ya. Mas Ibarani, kalau saya lihat tadi gambar 3D videonya itu luar biasa. Mau jadi kayak begitu? Itu kebetulan collage ya Pak Peter, jadi campuran dari berbagai sumber. Sebagian adalah dari produk yang pernah kami sayembarakan dan memang akan bisa seperti itu. Kita mau merancang sesuatu kota masa depan tetapi yang ramah lingkungan dan juga smart ya. Jadi Pak Jokowi ini mempunyai 3 visi besar untuk ibu kota. Satu, ibu kota yang menjadi simbol kemajuan bangsa atau nasionalisme bangsa. Jadi harus berkarakter Indonesia, harus berakar dari Indonesia. Yang Apa kedua, karakter Indonesia? nah itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan banyak orang, Pak Peter. Jadi sebetulnya arsitektur Indonesia itu sangat beragam karena kita mempunyai 17.000 orang. Indonesia? Kalau setiap orang pasti mempunyai pendapatnya masing-masing. Kalau dari kami, salah satu karakter Indonesia itu adalah satu, dia mempunyai ruang sosial yang kuat ya, ruang sosial yang menjadi gel of the society, seperti adanya alun-alun, seperti adanya tempat-tempat untuk pasar atau tempat untuk tempat berkumpul ya. Bentar. Karakter orang Singapura seperti apa? Kota Laborers, Singapura itu karakter Singapura. ya bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Singapura menurut saya berada dalam titik yang sangat, mereka tahu mereka terhimpit berbagai negara besar di dunia, mereka mempunyai area yang sangat kecil, mereka mempunyai suatu eagerness untuk menjaga keamanan mereka dan juga thrive gitu ya dengan adanya keterbatasan itu. Kota Shanghai adalah kota Shanghai, Ya. adalah itu menunjukkan karakter orang Tionghoa. Shanghai. Shanghai sebetulnya setengahnya ikut dipengaruhi oleh asing ya, karena Shanghai itu adalah concession French, British, and beberapa negara lain. Jadi Shanghai old cities are colonial. Jadi tidak ada karakter orang Tionghoa. The old town no, in my opinion ya. Tetapi setelah keluar dari kota lamanya dan nyebrang ke daerah ke kota yang Chinese gitu ya, disitulah kelihatan ada karakter kota. Pertanyaan saya menjadi karakter orang Indonesia jadi kayak apa? Menurut saya harus satu, kita harus bisa mengembangkan daerah yang dimana zonanya society itu berada di dalam suatu daerah yang ada core ya. Kita selalu mempunyai ruang tengah, ruang seperti plaza, seperti New masjid. York juga punya Central Park. Nah, ya. Karakter orang Indonesia atau karakter manusia? Kenapa saya bertanya ini? Saya ingin tahu karakter orang Indonesia untuk diimplementasikan di dalam sebuah kota apa? Yang merupakan karakter Indonesia. Kenapa? Central Park itu karakter orang Amerika. Orang Amerika ya. Apakah kita bikin alun-alun nanti jadi karakter orang Amerika atau Indonesia? Atau sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat? Saya pikir Indonesia, jenis orang Indonesia pun banyak ya Pak ya. Jadi ada orang perkotaan, ada orang yang mungkin di perkotaan atau dibilangnya peri-urban gitu ya. Kalau yang semakin besar seperti Jakarta, saya melihat kotanya, karakter manusianya sudah sangat beragam dan akhirnya menjadi metropolitan. Karakternya sangat berbeda dengan manusia-manusia yang ada di kota-kota lain di Indonesia. Nah, kota-kota lain di Indonesia mempunyai Seperti? ya misalnya Surabaya saya rasa berbeda dengan Jakarta. Medan, Bedanya? kepadatannya,
campuran mix of orangnya, bahasanya. Saya berbicara karakter ini, Ya. bukan kepadatan. Ya, berarti manusia-manusianya mix of people di Jakarta menurut saya sangat Sebetulnya kosmopolitan. maksud saya Pak bertanya, apakah itu nanti ada Candi Borobudur, Oh, atau ya. itu nanti ada Candi Mendut, Betul. atau karakter orang Indonesia ada, saya nggak tahu karakter orang Indonesia untuk perkotaan apa yang akan dibuat. Saya sendiri cukup sulit untuk dirumuskan ya Pak ya. Kalau saya melihatnya mungkin bukan karakter orangnya yang merepresentasi kotanya. Menurut saya kebutuhan kotanya buat kita yang Kebutuhan untuk kota internasional metropolitan juga pada akhirnya. yang harus dirumuskan. Menurut saya kita adalah negara tropis ya, negara tropis berbeda dengan karakter kota-kota seperti di China atau di New York gitu ya. Artinya ekspresi bangunan, ekspresi ruang kita sangat berbeda harusnya dengan klimatik. Itu salah satu faktor yang menurut saya penting. Contoh, kita bukan orang yang suka nongkrong berjemur matahari. Itu karakter Asian in general gitu. Dan kita lebih suka mungkin ruangan ber-AC gitu ya. Kalau kita memang mau mengendorse suatu karakteristik kota yang di outdoor, di luar, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita harus menciptakan kondisi yang kondusif membuat orang mau berada di luar. Contohnya Singapura memberikan coverage yang namanya shading ya. Shading di mana setiap kita jalan, mereka selalu memikirkan either itu man-made shading atau natural shading. Mereka upayakan sekali untuk bisa melakukan itu. Segitunya pun orang Singapura nggak terlalu suka juga nongkrong di luar, menurut saya. Saya mungkin tidak mau bicara banyak-banyak lagi mengenai karakter. Mungkin kita akan berbicara mengenai sebuah kota pada abad ke-21. Betul. Harusnya jadi seperti apa? Ya. Harusnya seperti apa ya? Kota ini akan. Kalau dalam pandangan saya in a nutshell Pak, kita harus kota yang berkinerja tinggi. Sudah tidak lagi zamannya kita itu membuang-buang ruang kota ya. Jakarta kita lihat banyak sekali ruang yang sebetulnya tidak sia-sia ya. Oh ya? Ya, bukannya semua ruang sudah diambil oleh para konglomerat untuk dibuatkan menjadi Betul. hotel, bangunan maupun mall. Ya, Nggak ada yang tersisa kalau saya bilang. ya, betul. Tetapi menurut saya sebetulnya kalau diperhatikan banyak orang bilang, oh Jakarta itu belum cukup padat loh. New York lebih padat. Tetapi dia efisien Pak. Itu perbedaan. New York. New York is a more efficient city than Indonesia. Karena kita mengumpulkan orang di dalam satu tempat dan menggunakan public transport yang efisien. yang di bawah. Underground. Ya. Dan kita layering the city into different uses and purpose. Ya. Semua daerah hijaunya memang dikumpulkan di Central Park. Tetapi total area Central Parknya luar biasa besar. Jadi sebetulnya balancing jadi kadang-kadang kita melihat, oh kota New York itu padat. Nggak juga kalau kita campurkan Central Parknya jadi satu dan kita bagi rata, sebetulnya kota itu tetap hijau. Hanya New York memilih untuk menjadi lebih padat di satu tempat dan tidak sama sekali padat di satu tempat yang lain. Di Indonesia kita cenderung tidak mempunyai pola transportasi yang massal ya dari awal di Jakarta. Sehingga kita menyia-nyiakan daerah kita untuk mobil. Untuk jalan, mobil, dan juga sekarang sih sudah baik ya, banyak ada pedestrian, sudah mulai ada gerakan sepeda. Tetapi alangkah baiknya kalau itu semua terjadi mungkin 20 tahun yang lalu. Tamrin, Misalnya metro itu Sudirman, datang. Imam Bonjol, Tuku Umar, betul. Betul. Kalau Ya, kita- tapi di daerah-daerah yang lain pedestriannya belum Pak, betul. Kalau kita itu ke PR-nya Tebet masih nggak ada banyak. juga. Di Tebet aja belum ada. Iya, makin habis. Ya, nggak apa-apa. Ini juga tentunya menjadi pelajaran buat kita ya, agar supaya menjadikan ibu kota menjadi sesuatu yang Nah, pembelajaran. pembelajaran Jangan sampai dari kita mengulang kesalahan-kesalahan kesalahan kita. Yang Jadi kita buat. public transport harus di depan. Kita harus memulai dan harus dibicarakan pembiayaan dan pengadaannya. Public transport, Kemudian listrik, infrastruktur telepon, yang maju. infrastruktur, riolering-nya, Betul. semuanya. Dan di lokasi yang terintegrasi Pak. Karena ibu kota ini kita punya peluang menjadi kota yang baru, brand new. Kita tidak punya warisan dosa-dosa kota yang lama gitu. Oh, setiap kali ada istilahnya pemimpinan kota yang baru kan, oh, ini kan bukan salah saya, ini salah pemimpin sebelumnya gitu kan. Dan memang itu kesalahan dari Dan itu salah yang terus berlapis-lapis ya. Ya. Nah, Karena kalau undang-undangnya tidak tepat. karena kita selalu Undang-undang kedodoran, perkotaannya perencanaan kita selalu kedodoran dengan apa yang terjadi di depan. Fenomena yang misalnya Gojek itu nggak pernah diprediksi kan. Tiba-tiba angkot kita berubah menjadi Gojek dan kotanya tidak siap, perencanaannya belum ada. Dan akhirnya kita gagap dalam menangani. Akhirnya banyak yang bilang, oh Gojek ini adalah penyakit pada masyarakat misalnya. Ini membuat macet di mana-mana. Lah, padahal teknologi yang merubah itu. Dan kita gagap dalam menghadapi itu. Perencanaan kita ya tidak mendeteksi itu.
Menurut saya perencanaan itu harusnya Tapi di depan. memang Gojek mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar Iya. terhadap Jakarta. Betul. Dan itu satu dampak positif terhadap masyarakat. Dan harus diantisipasi gitu ya. Dan mungkin kalau memang harus diberikan ruang, ya harus diberikan ruang. Misalnya tempat nongkrongnya mereka itu harusnya ada di Jakarta itu. Satu pertanyaan Pak Sibarani, Iya. seberapa luas Jakarta? Luas Jakarta mendekati 60.000 60.000 hektar. hektar. Ibu kota baru? Nah, Ibu Kota Baru ini mempunyai kawasan perencanaan sebesar 250.000 hektar. 4 kali lebih besar dari Jakarta. Hampir ya 6 kali ya. 4 kali betul. 4 hampir kali 4 lebih luas dari Jakarta. Betul. Tetapi kebanyakan daerah ini 70%. Kalau Bapak mengatakan 60.000 hektar, di mana aja tuh? Jakarta Pusat? Kalau Timur? 60.000 hektar itu wilayah administratif Jakarta ya Pak ya. Jadi kalau Jakarta Barat itu di daerah dekat perbatasan dengan Tangerang. Kemudian selatan itu Jakarta Selatan berbatasan dengan Depok gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah Bekasi. Sampai ke daerah Pulau Gadung situ ya mungkin ya. Nah, Jadi tidak Jabotabek ya? Hanya Jakarta Barat, Selatan, Barat, Utara, Pusat. Selatan, dan Timur. Dengan perbatasan-perbatasan Itu tidak administratif. Jabotabek. Bukan. Dan ini menjadi 4 kali lebih besar Betul, dari itu. Betul. Dan itu yang dianggap sebagai metropolitan. Jadi sistem kota-kota. Totalnya ada sekitar 6 kota yang akan ada dibangun di 250.000 hektar itu. 6 kota. 6 kita bilangnya kota lah ya. Sebetulnya di masing-masing kota itu tersebut masing-masing ada yang 10.000 hektar, ada yang 5.000 hektar, 6.000 hektar dengan tema-temanya masing-masing. Ada kota core pemerintahan yang sedang kami kerjakan di PUPR, ada kota bisnis, Core pemerintahan itu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. dan legislatif dan juga kantor kementerian, kemudian Itu ASN, eksekutif ya? ya Kementerian, eksekutif, ya. ASN dan kemudian juga Perumahan ASN. perumahan ASN. Mayoritas memang ada di sekitar core pemerintahan, tetapi ada juga yang harus disebar di sekitar kota-kota yang lain. Berapa besar itu yudikatif, eksekutif, legislatif, termasuk perumahannya? Berapa hektar dari total Itu 240 hektar? ada wilayah perencanaan sebesar 6.000 hektar. Hanya 6.000 hektar. Dan ya Tidak banyak ya Pak ya? Tapi 6.000 hektar Pak itu sebesar BSD hari ini Pak. Hari ini BSD itu rencananya 6.000 hektar. Yang baru kita lihat itu baru setengahnya. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita akan punya di ibu kota ini sebetulnya besar. Sebetulnya core area pemerintahannya cukup besar. Dan Kalau dibandingkan dengan Pluit 2, PIK 2 gitu ya. PIK 2, PIK 2 tuh 2.000 hektar Pak. 2.000 hektar. jadi 3 kali lebih 3 besar kali dari lebih besar PIK 2. daripada PIK 2. Cukup besar. Sementara PIK 2 sudah besar ya. Sudah besar. Perencanaan PIK 2 itu Ya. cukup baik. Sudah diantisipasi dengan perencanaan dulu ya. yang tepat. Perencanaan dulu, walaupun ya tentunya baik atau tidak relatif ya Pak ya. Tapi secara bisnis, the sales is very good untuk PIK 2 karena mereka mempunyai mempunyai presiden PIK 1 yang sudah jadi, orang lihat, kemudian yang ini direncanakan dari nol, mungkin dianggap suatu yang sukses. Kembali ke IKN. Jadi sekitar 6.000 hektar yang akan dijadikan untuk yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Eksekutif, Perencanaan diplomatik area, diplomasi Ya, dan ambasador. perencanaan perumahan daripada ASN. ya. Sebagian besar ASN, sebagian ASN, sebagian adalah wilayah untuk bisnis juga ya Pak ya. Jadi kita siapkan juga untuk misalnya daerah untuk BUMN, kantor-kantor BUMN kan sebetulnya setengahnya Termasuk 6.000 hektar itu. termasuk dalam 6.000 itu. Kemudian ada Perlu taman. BUMN itu pindah ke sana. Ya, saya rasa salah satu yang akan membuka kantor-kantor pertama selain kementerian adalah kantor BUMN juga di sana. Seperti PLN. Ya, Pindah. PLN. Perlu pindah. Saya Jadi rasa kita perlu. memindahkan segala sesuatu yang bikin ribet itu ke situ. Jadi ada fungsi pemerintahan yang akan pindah, terutama kementerian itu adalah the big bulk of it. Dan Jakarta akan mempunyai ruang gerak tentunya ya, ruang bernafas juga karena sebagian dari kegiatan ini yang BUMN termasuk di dalam perencanaan ini. mereka akan membuka beberapa cabang Pak. Jadi Jakarta tetap secara bisnis Jakarta is still a financial city, but they will have another Mungkin ada cabang di situ. cabang Tapi atau ibu itu- kota, tapi kantor utamanya bisa di sini kan? bisa di Kita sini. melihat Pak, Ya. Pak, mungkin kesalahan ini yang mungkin kalau menurut hemat saya, Ya. yang saya lihat di luar negeri. Kalau kita lihat di Texas, itu seluruh usaha perminyakan Pertamina-nya ada di situ. Ya, kalau kita lihat Chicago,
seluruh yang ada urusannya dengan komoditas ada di Komoditi, Chicago. ya. Finansial seluruh adanya Di di New York. Ya. Kemudian kalau perfilman dan hiburan semua adanya di Los Angeles. Kemudian kalau pariwisata semua adanya di Miami daerah. Jadi itu tidak perlu semuanya dipindah ke situ, dan kebetulan di Amerika tidak ada BUMN. Iya, betul. Jadi apakah itu tidak merupakan, apakah perlu perbankan umpamanya? Apakah tidak perlu juga kita mengembangkan daerah-daerah lain? Mungkin kantor pusat Mandiri bisa dipindah ke Papua gitu. Ide yang baik juga tuh Pak. Saya rasa ya BUMN tentunya akan mempunyai interest ya, karena terutama BUMN yang sifatnya konstruksi related, Wika, Harta Makar dan sebagainya, mereka akan menjadi salah satu pemain Kenapa besar. mereka mesti di situ? Karena mereka akan mempunyai bisnis yang besar di dalam ibu kota ini. Oh, pada waktu pembangunannya. Pembangunan. Jadi tapi kantor pusat kan bisa tetap di Oh iya, Jakarta. kantor pusat tetap di Jakarta. Tapi saya rasa di sana mereka bisa membuka cabang karena ibu kota ini akan dibangun 5, 10, 15, 20 tahun, Pak. Pertanyaan Pak Berjalan Sibarani, terus. kapan mulai pemancangan tiang pertama ibu kota baru? Rencananya dalam waktu dekat, saya dengar-dengar sebelum 17 Agustus tahun ini. 4 bulan lagi. Ya, tetapi persyaratnya adalah harus ada undang-undang ibu kota yang sudah diterima ya oleh DPR. Ya, jadi agar supaya kalau pemerintahan yang ini sudah tiada, akan diteruskan Akan melalui ada undang-undang legacy. itu. Betul. Tapi undang-undang itu pun bisa dirubah kan sama manusia. Ya masih mungkin. Walaupun itu adalah yang paling tinggi ya. Jadi seharusnya yang kalau dari degree of difficulty-nya undang-undang ini harusnya yang paling susah dirubah. Walaupun tetap bisa dirubah. Betul. Dan menurut Pak Sibarani, pemulaian daripada pemancangan tiang pertama yang dilakukan sebelum 17 Agustus atau pada 17 Agustus atau pada bulan Agustus, selesainya kapan? Pembangunannya ya Pak ya? Pembangunan ini klaster pertama ini yang pertama, 6.000 hektar ini. Oh jadi kalau 6.000 hektar itu masih akan lama Pak. Jadi yang akan dibangun jelas yang sekarang sudah terlihat sebagai program yang kelihatan di permukaan kita adalah istana. Jadi yang tadi ada digambar di program itu salah satunya istana. Infrastruktur yang mendukung istana seperti jalan, air, dan juga listrik dan sumber-sumber infrastruktur lainnya. Itu adalah yang baru saya dengar, Bappenas sudah menyampaikan itu juga, PUPR juga sepertinya sudah bergerak ke sana. Nah, dan itu seharusnya, ya normalnya sih seharusnya minimal 4-5 tahun ya. Betul. Ya, tapi memang ada target sepertinya 2024 harus sudah jadi. Sebelum pemerintahan yang baru, itu sudah menjadi ibu kota, sudah selesai. Sudah ada infrastrukturnya dulu. Ya, Istana minimal dulu. infrastruktur, istana dan infrastrukturnya, tetapi memang ada aspirasi untuk beberapa hal yang lain pun untuk masuk. DPR, MPR, MA, kementerian, sekitar 9 kementerian mungkin akan sudah dicanangkan di sana, dan perumahan untuk ASN yang mendukung kementerian tersebut. Tetapi kembali lagi, itu sangat tergantung kepada kapan RUU-nya bisa diputuskan, kemudian juga harus memikirkan pembiayaan, kita harus memikirkan juga runutan izin ya, karena harus ada legal base berupa rencana tata ruang. Dan itu yang membutuhkan waktu juga. Jadi ya kadang-kadang kita masih harus berhitung ya. Kita jeda sebentar, Pak Sibarani. Menurut hemat saya ini satu pembicaraan yang sangat menarik buat kita agar supaya kita ada lebih terang lah. Karena terlalu banyak isu yang dibikin, isu yang negatif, yang sebetulnya menurut saya sih kesalahan pemerintah sendiri. Karena tidak menyampaikan ini secara terbuka, transparan, dan secara detail. Sehingga persepsi orang seringkali itu melihatnya dengan negatif. Dan prosesnya mungkin terkadang jadi terlalu ada yang terlompat gitu ya mungkin ya, atau ada yang terlewat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ya, bukan tidak jelas, tidak komplit. Tidak komplit, betul. Kita jelas sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dengan Sibarani Sofyan, founder daripada Urban Plus, pemenang daripada Sayembara Pembangunan Ibu Kota Negara yang Baru. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.